Di sejarah itu memberikan praktek aplikatif, ya. Sejarah itu menghadirkan contoh nyata bahwa konsep Quran hadis Nabi itu bisa diterapkan. Itu satu. Yang kedua, memang pernah diterapkan dan pernah berhasil. Jadi kalau kemudian kita Qurannya masih sama dengan Quran zaman sahabat dulu, dengan zaman Rasul dulu, hadis Nabi juga ada, sebagaimana dulu mereka mendengar Nabi SAW bersabda. Kemudian kok hari ini kita yang punya Quran dan hadis yang sama, tapi kemudian kok tidak bekerja, itu tidak bekerja di rumah tangga kita, maka kesalahannya bukan Quran dan hadisnya. Yang salah adalah kita mungkin tidak paham, mungkin kita tidak tahu dan seterusnya. Maka yuk kita ngaji tentang tema parenting ini, tema keluarga, karena Masya Allah ini aset betul dunia dan akhirat kita. Nabi sendiri sampai mengatakan anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu milik orang tuamu, milik ayahmu. Itu artinya bahwa anak itu ternyata sampai urusan material, urusan uang, harta itu ternyata adalah aset orang tuanya. Makanya para ulama mengatakan bagi anak laki-laki wajib hukumnya menafkahi orang tua yang berkekurangan. Itu dikarenakan bahwa tadi Nabi mengatakan bahwa hartamu wahai anak itu milik orang tuamu, itu arti aset luar biasa anak itu. Di akhirat kan juga aset besar. Di akhirat aset besar juga dalam banyak hadis Nabi SAW. Ya, makanya bahkan kita meninggal sekalipun kita menyiapkan anak-anak yang soleh. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath. Kalau meninggal anak cucu Adam maka putus semua amal kecuali 3 hal. Ya. Kita semua tahu hadis ini, shadaqatun jariyah wa ilmun yuntafa'u bih wa waladun salihun yad'ulah. Jadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Saudariku, kalau kita didik anak, sekolahnya pinter, orang menyebutnya sukses, tapi begitu kita mati, kemudian dia tidak bisa berdoa untuk kita, wallahi tidak ada penyesalan melebihi itu. Berarti anak Anda tidak sukses. Karena yang sukses itu ketika kita meninggal, dialah yang mendoakan kita. Kalau kita punya anak laki-laki, dialah yang mengimami untuk sholat jenazah kita ini. Anak-anak tidak mengerti sholat jenazah, nggak tahu cara doanya, tidak mengerti cara berdoa, dan seterusnya, maka kerugian sangat besar. Seseorang kerugian yang luar biasa ketika dia meninggal tidak bisa melanjutkan, ya, tidak bisa melanjutkan pahala. Kita udah berhenti kalau meninggal, tidak bisa beramal, tetapi kalau masih punya anak, masih ada terus kebaikan yang masuk ke kita. Makanya ketika Nabiullah Zakaria alaihissalam minta anak kepada Allah Subhanahu wa taala di usia sudah sangat tua, istrinya juga sudah mandul. Kalimatnya lihat, wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati aqira fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radhiya. Nabi Zakaria itu apa yang ditakuti oleh Nabi Zakaria? Kenapa minta anak sampai tua, pokoknya Allah kasih anak, minta anak ya Allah. Itu kalimatnya jelas, ya Allah saya takut. Ya, apa yang ditakuti? Wa inni khiftul mawaliya, ini di surat Maryam. Silakan dibuka di awal-awal surat Maryam. Wa inni khiftul mawaliya, semuanya saya ini ya Allah takut al mawaliya min warai. Pelanjut setelah saya enggak ada. Jadi kalau saya ini enggak ada, terus kebaikan ini berhenti begitu? Ya Allah, ini enggak boleh berhenti kebaikan ini. Harus ada pelanjut saya. Padahal kata Zakaria alaihissalam, istri saya sudah mandul. Maka anugerahkanlah dari sisimu keturunan yang bisa yarithuni, yang mewarisi aku. Artinya mewarisi aku itu bukan masalah harta saja. Anak dapat warisan orang tuanya. Tapi kebaikan ini harus dilanjutkan perjuangannya oleh anak-anak dan lebih baik. Sejarah akan memotret ini luar biasa. Saya berikan contoh umpamanya. Ini data sejarah masih sangat kuat dalam hal ini. Contoh ya. Kalau disebut kitab Musnad. Musnad itu adalah salah satu corak penulisan kitab hadis. Ada kitab Sahih, ya, namanya kitab Sihah, ada kitab Sunan, ada namanya kitab Musnad.
Musnad itu banyak sekali yang punya kitab, yang nulis kitab musnad. Tapi yang paling terkenal karena di dalamnya ada sekitar 40.000 hadis, itu adalah kitab Musnad Imam Ahmad. Dan kita tahu Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala adalah, beliau adalah imam di madhab Hambali. Kitab Musnad Ahmad itu kalau kita baca, riwayatnya selalu begini. Riwayatnya dari selalu Abdullah berkata, qala haddatsani abi. Abi saya, ayah saya memberikan hadis ini pada saya. Siapa Abdullah? Abdullah anaknya. Makanya Imam Ahmad itu kunyahnya Abu Abdillah. Bapaknya Abdullah. Abdullah itu selalu meriwayatkan dari bapaknya. Bayangkan tuh, sekian puluh ribu hadis itu. Bahkan para ulama mengatakan setelah dicek, ternyata ada yang Abdullah itu menambahkan periwayatan di dalam kitab Musnad bapaknya yang dia ambil dari orang lain. Jadi bukan dari bapaknya. Demi melanjutkan kebaikan bapaknya. Bahkan ditambahi kebaikan itu. Itu maksudnya. Yang begitu data sejarah kaya sekali. Akan data. Gitu ya. Kenapa kita tidak iri dengan itu? Yuk kita lakukan kebaikan. Kebaikan yang harus dilanjutkan. Bukan hanya dilanjutkan. Bahkan harus ditambahi lebih baik oleh generasi anak-anak kita. Yang begini, anak-anak yang seperti ini yang mau kita bangun, tidak tiba-tiba. Nggak bisa terus tiba-tiba, saya mohon maaf, tidak bisa umpamanya kita, hari ini kita, pokoknya disekolahkan aja lah, kita titipkan, kemudian tiba-tiba jadi hebat itu. Saya tidak yakin itu, tanpa peran orang tua. Maka orang tua harus tahu ilmunya dan mari berperan.